Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami' masyayikhina wa syayikhi syuyukhina wa mu'allimina wa sadidana min abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddadina azwajina auladina wa auladi auladina wa talamidina wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa nakhussu bi dzikri la hadrati mu'allif hadzal kitab al qutbur rabbani sayyidi al imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhi Ali. Aslul wara'i utawi asale sifat wira'i iku tarkul harami ninggal barang haram. Wa ma lan barang harama kang wis ngaramaken sapa Allahu Allah. Wahai Ali, asal dari sifat wira'i yaitu meninggalkan perkara yang haram dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Warasul karomi utawi pokoke, hal yang paling mendasar atau hal yang paling pokok dari sifat loman. Warasul karomi utawi pokoke sifat karom iku loman. Iku fitarkil ma'asi ing dalem ninggal pira-pira penggawe maksiat. Asal dari sifat wira'i, sifat warok. Sifat warok itu sifat menjaga diri, berhati-hati dari hal-hal yang dilarang oleh agama, menjaga diri dengan sangat hati-hati, dengan ekstra hati-hati dari melanggar hal-hal yang dilarang ataupun diharamkan oleh syara maupun hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu asal dari sifat warok. Sedangkan yang merupakan pondasi dasar atau hal yang paling mendasar dari sifat karom, yaitu sifat loman, sifat dermawan, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, menjaga diri agar jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan atau dosa. Itu adalah hal yang paling mendasar dari sifat karom. Karena orang itu kalau mempunyai sifat warok, sifat wiroi, dia akan sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi segala sesuatu. Dia akan sangat berhati-hati apabila berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Dia sangat berhati-hati apabila harta bendanya melebihi kapasitas kebutuhannya. Itu namanya sifat warok. Dia sangat hati-hati apabila banyak dari harta bendanya yang mubadzir. Itu sifat warok. Makanya guru kami Syekhuna Maimun Zubair itu punya guru namanya Mbah Fadol Senori Tuban. Mbah Fadol Senori Tuban itu salah satu gurunya Mbah Maimun yang paling unik, bisa dikatakan unik
Beliau dulu itu punya pabrik kain untuk batik, untuk menyulam atau membatik. Setelah usaha pabrik batiknya pesat, maka oleh beliau pabriknya dibakar. Semua uang itu, uang dari usahanya itu dibagi-bagikan kepada semua karyawannya. Suruh buka usaha sendiri-sendiri. Setelah pabriknya dibakar, beliau merasakan tenang. Sehingga suatu hari bergantilah membuat pabrik tahu. Ketika pabriknya mulai pesat, dibakar lagi. Mulai terlihat berkembang. Pabriknya mulai terlihat berkembang. Akhirnya pabriknya dibakar. Dibakar oleh beliau sendiri. Hal ini dilakukan oleh Mbah Fadol Senori demi menjaga jangan sampai perasaannya tersisipi sifat ujub. Sifat ujub karena melihat atau merasakan usahanya sukses. Melihat bahwa dia sudah beralih menjadi orang yang serba berkecukupan. Melihat bahwa reputasinya dalam dunia usaha telah berkembang pesat. Perasaan-perasaan bangga, perasaan-perasaan memuji diri sendiri, memuji keberhasilannya sendiri, ini sangat dijaga oleh para kekasih Allah, oleh para aulia atau orang-orang yang memang ingin mendekat kepada Allah. Perasaan-perasaan seperti ini dijaga. Karena itulah ketika perusahaan pabrik batiknya mulai terlihat pesat, kemajuannya pesat, maka segera malam harinya dibakar pabriknya oleh Mbah Fadol. Pemilik pabrik yang bakar pabriknya sendiri. Tujuannya apa? Untuk menghindari agar jangan sampai muncul sifat-sifat ujub, sifat-sifat bangga atau sifat-sifat takabur. Karena merasa sukses, karena merasa perekonomiannya semakin membaik, karena berubah menjadi orang yang kaya. Hal-hal inilah yang dihindari oleh orang-orang muqarrabin, dihindari oleh orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kekhawatiran orang-orang siddiqin, kekhawatiran orang-orang muqarrabin, apabila nikmat yang Allah berikan kepadanya ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, apabila nikmat yang mereka terima dari Allah ini tidak digunakan atau mubadir, itu sangat mereka takutkan. Karena bisa jadi di balik nikmat-nikmat pemberian Allah itu terselip doa-doa atau panjatan dari doa-doanya dulu, yang kemudian diijabah oleh Allah. Tapi setelah diijabah, ternyata dari apa yang pernah dia minta itu tidak semuanya bisa dia gunakan dengan baik. Mereka ini orang-orang yang sangat khawatir apabila semakin nikmat itu bertambah, semakin lengah, semakin membuat mereka lengah. Mereka ini orang-orang yang khawatir apabila nikmatnya semakin bertambah, menjadikan hati mereka disibukkan untuk membagi waktu antara ibadah dan urusan-urusan duniawinya. Para aulia, para muqarrabin, para siddiqin telah sepakat bahwa dunia itu mereka letakkan di bawah telapak kaki mereka. Tidak sama sekali mereka letakkan di dalam kolbu mereka. Ibarat kata dunia itu air laut, sedangkan kolbu itu adalah bahtera. Selama bahtera itu tetap mengapung di atas air laut, peluang untuk selamat besar sekali. Tapi kalau air laut itu sudah di atas bahtera, artinya bahtera itu bocor sehingga air laut masuk.
lambat laun pasti bahtera itu atau kapal itu akan tenggelam. Demikianlah hati kalau disisipi hubbud dunya. Siapa yang tidak suka kalau kita sukses? Kita saja suka, orang-orang di sekitar kita suka. Tapi hendaknya kita berhati-hati kalau kita sudah memutuskan bahwa kita sudah ikrar terhadap diri sendiri untuk menempuh perjalanan secara ruhaniyah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan ujian-ujian itu untuk menguji seberapa kuat keinginan seorang hamba itu ingin sampai kepada Allah. Himmahnya seberapa tinggi, seberapa kokoh, sehingga diuji oleh Allah. Apakah benar? Apakah hanya pemanis buatan saja dari ucapan-ucapannya? Makanya di Al-Quran sudah dijelaskan di surat Al-Ankabut, akhasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa ketika mereka menyatakan keimanan, mereka dibiarkan saja tanpa diuji keimanannya? Artinya ketika kita mengikrarkan sesuatu, ya Allah, saya bertobat, hari ini saya akan memperbaiki ibadah saya, hari ini saya akan, apapun ucapan-ucapan itu yang terkait dengan ubudiyahnya. Maka ketika orang itu sudah menyatakan demikian, mengikrarkan demikian di hadapan Allah, Allah beri ujian. Sebagai sarana, apakah yang dia ikrarkan, apakah yang orang itu ucapkan benar-benar keluar dari hatinya yang terdalam, ataukah hanya sebagai pemanis buatan ketika dia tertimpa musibah, kemudian mendapat jawaban dari musibah itu, sehingga hatinya menjadi tenang, kemudian terucap ucapan-ucapan seperti itu. Apakah hati mereka itu ketika mengatakan seperti itu memang sudah dipikirkan masa-masa konsekuensinya, sudah dipikirkan masa-masa resikonya? Jika sudah demikian, maka Allah akan menguji, memberi ujian. Maka betapa banyak orang-orang yang ketika diuji kemudian jatuh, ya, gagal membuktikan niatnya, gagal mewujudkan azamnya, karena himmahnya tidak kuat. Karena itu tadi, ucapan itu hanya muncul ketika dia sedang merasakan nikmat. Ketika tertimpa musibah, dia mendapatkan jawaban atau solusi. Kemudian setelah hatinya merasa tenang, terucaplah seperti itu. Menempuh jalan ketuhanan itu tidak mudah, ya, harus banyak hal yang dipikirkan. Tapi ketika orang sudah mulai beranjak melangkah setapak demi setapak selangkah demi selangkah menuju Allah, setapak demi setapak menuju Allah, maka apapun yang dulu pernah dia minta kepada Allah kemudian dia lupakan karena dia memutuskan dirinya untuk menempuh jalan ketuhanan. Dia hanya menginginkan kedekatan kepada Allah Ta'ala saja. Maka dulu-dulunya yang pernah dia minta kepada Allah akan diberikan. Inilah rahasianya ubudiyah kepada Allah. Seringkali kadang kita meminta, tapi Allah melihat tidak adanya kepantasan pada diri kita, bahwa ketika nanti nikmat ini diberikan, itu akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena seseorang itu kadang memohon, meminta itu bukan karena dia benar-benar butuh, tapi dia benar-benar pengen. Tidak bisa kita pungkiri itu. Sebagian besar dari kita itu berdoa kepada Allah karena kita kepingin. Entah itu kepingin karena melihat teman punya ini, tetangga punya ini, sehingga kita kemudian berdoa, atau karena pernah melihat ini, sehingga kita berdoa karena kepingin. Sama halnya seperti orang beli HP, lihat temannya pakai HP, dia pun pasti tanya merek apa yang terbaik, merek apa yang terbaik, sehingga motivasi kerjanya atau apapun itu
ya pingin beli HP. Ketika sampai di toko HP dia pilih merek sesuai yang dia pingin, sesuai yang dia inginkan. Entah itu merek-merek yang pernah direkomendasikan oleh teman-temannya. Ya karena berdasarkan kepingin. Jadi bukan karena memang dia butuh. Andaikan dia butuh, maka dia tidak akan memperdulikan merek. Yang penting bagaimana HP itu bisa dipakai untuk komunikasi, titik. Karena dia kepingin, makanya dia memperhatikan speknya apa, fasilitas di fitur-fiturnya apa. Ya karena dia kepingin. Bedanya orang kepingin dengan butuh seperti itu. Orang butuh itu pasti akan melihat kondisi dirinya dan melihat keadaannya. Sehingga kalau dia tidak mengambil suatu hal, mengambil keputusan satu hal, apa yang akan dia lakukan tidak akan terwujud dengan maksimal. Itu orang butuh. Sedangkan orang yang pengen, dia tidak melihat di sisi itu, tapi dia hanya melihat di sisi zamannya. Di sisi zamannya, melihat apa yang lagi booming. Dia hanya melihat sisi itu. Makanya seperti saya umpamakan sama dengan orang yang membeli HP. Andaikan orang itu hanya butuh alat komunikasi, HP jadul pun jadi. Tapi karena orang itu pengen, maka banyak permintaan-permintaan yang ingin dia wujudkan. Tanya RAM-nya berapa, speknya berapa, fitur-fiturnya apa saja, keunggulannya apa saja. Jadi bukan karena dia butuh, karena dia pengen. Beda kalau orang itu memang kehidupannya memang koneksinya semuanya pakai HP, sedangkan dia kaitan dengan pekerjaannya ini butuh komunikasi, maka dia akan berpikir cari alat untuk komunikasi yang bisa dibawa kemana-mana. Maka ketika diberi HP merek apapun, dia nggak akan bertanya tentang fiturnya apa, bisa dipakai SMS atau telepon sudah. Ya, karena zaman sekarang yang dilihat adalah booming. Itulah tipe-tipe orang kepingin. Apakah kepingin tidak boleh? Ya boleh. Justru bagi orang-orang salik, bagi orang-orang yang menempuh jalan ke Tuhan, terlalu banyak kepinginan itu akan membuat dia semakin terusir dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang yang terlalu banyak kepinginan lebih cenderung melupakan kewajiban-kewajiban ubudiahnya kepada Allah. Karena ketika keinginan-keinginan duniawinya itu ingin terpenuhi, otomatis secara hasrat dia akan bekerja di luar batas kemampuan. Bisa dilihat itu. Makanya guru saya dulu, Al-Arif Billah, Syekh Al-Bazzi Nawawi, itu pernah ngendikan begini, pernah matur begini. Wong iku nek nafsune gede, tandane wong iku nafsune gede, nyambut gawene ngoyoh. Tanda bahwa orang itu syahwat duniawinya besar bisa dilihat dari bekerjanya ngoyoh. Ngoyoh itu artinya kalau kita bahasa sederhanakan, kerjanya tidak tahu waktu. Batasan orang bekerja istirahat cukup, tapi dia tidak tahu waktu. Yang penting pokok kerja. Maka definisi ngoyoh itu orang Jawa pasti tahu. Nyambut gawe ning ngoyoh. Sehingga ibadahnya semakin berkurang. Bagaimana tidak? Karena dua hal ini sangat berseberangan. Orang itu kalau kerjanya ngoyoh, ngoyoh itu memaksa diri di luar batas, sampai di luar batas kemampuan, atau memaksakan diri sampai mengalahkan ibadah-ibadahnya. Ini bisa dikatakan orang kerja di luar batas kewajaran, ngoyoh.
otomatis menandakan bahwa syahwat duniawanya itu sangat tinggi. Syahwat khafiyahnya itu tinggi. Makanya perlu adanya meneliti diri sendiri. Sifat wiroi ini sangat efisien untuk mengekang, untuk menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk berbuat di luar kemampuan dirinya sendiri. Karena apa? Karena Allah saja tidak akan memaksa seseorang kecuali menurut kapasitas kemampuannya. Sedangkan kita sendiri untuk meraih hal-hal yang bersifat duniawi, kita memaksa diri kita. Sedangkan untuk urusan ukhrawi malah kebalikan. Naudzubillah min dzalik. Ya Ali, he Ali. Ya Ali, he Ali, innar rajula, sak temene wong lanang iku layak beluhu yakti tumeka sapa rajul bil khuluqil hasani, sebab pekerti utawa akhlak kang bagus. Tumeka darajata shaimi, ing derajate wong kang poso, alqaimi kang jumeneng ing salat, al-ghazi tur ahli perang fi sabilillahi ing dalem dalane Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi falfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi falfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.